له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan hidayahnya. Kembali pada malam ini kita bisa bermuajahah di majelis ilmu di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai amal saleh kita, menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, teladan manusia sepanjang zaman. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kalau kita sudah masuk di awal Oktober dan menghabiskan akhir bulan September, selalu ada kenangan pahit ya, ada trauma sejarah di negeri kita ini terkait dengan pemberontakan Gestapo ya, gerakan 30 September PKI tahun 65 dengan dikawal oleh pasukan Cakrawirawa ya, 6 jenderal dan petinggi TNI dihabisi di lubang buaya. Meskipun memang kadang kita kesulitan dalam mencari narasi sejarah dalam perspektif umat Islam, Bang. Dalam perspektif umat Islam. Karena sejarah yang selama ini kita baca, khususnya ulun ya, dan mungkin anak-anak dan adik-adik di bawah ulun, kalaupun masih ada diajarkan dan dikenalkan tentang peristiwa G30 SPKI ini, biasanya basis peristiwa itu digambarkan melalui film tahun 84 yang dibuat di masa Orba. Itulah basis narasi sejarah yang kita kenal. Jadi, dan meskipun belakangan ditemukan kejanggalan dalam film itu ya, dalam faktanya kadang ada ditemukan bahwa tidak terjadi pencongkelan hasil visum dan tidak ada sayat penyayat berdasarkan pengakuan saksi marinir misalnya, yang akhirnya mengakibatkan seolah-olah film yang dinarasikan sedemikian kejam itu, meskipun faktanya bisa jadi lebih kejam daripada itu, tetapi ketika ada unsur pembuktian yang tidak terbukti, sehingga seolah-olah akibat nila setitik rusak susu sebelanga, maka muncullah film tandingan namanya Jagal yang menjadikan PKI sebagai korban dan bukan pelaku, karena ada kesalahan atau ada fakta yang terselip dalam film yang dibuat di masa Orba itu. Nah, dan umat Islam seolah-olah juga, dan kita khususnya, itu seolah-olah gerakan tahun 65 itu berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan tahun 48 peristiwa Madiun atau 26 peristiwa Banten, seolah-olah begitu. Sehingga ketika hari ini diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, karena Pancasila masih bisa bertahan sebagai ideologi bangsa, meskipun juga ideologi bangsa kita ini kadang-kadang membingungkan, apakah betul ideologi kita ini Pancasila ataukah ideologi kita ini tergantung siapa penguasa. Karena dulu juga Pancasila didompleng oleh komunis, sebagaimana kesaksian Kasman Singodimejo dalam sidang konstituante. Meskipun komunis itu anti Tuhan dan Pancasila mengandung unsur yang paling utama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
Tapi dulu Nyoto dan kawan-kawan itu sepakat dengan Pancasila, Pak. Maka muncullah Nasakom, ya. Ya. Dan seterusnya. Bahkan ketika tahun 57 saat alim ulama musyawarah itu, ya, konferensi alim ulama di Palembang 11 sampai 19 September tahun 57, yang hasil musyawarahnya itu menetapkan bahwa faham komunis adalah faham kufur dan siapa yang mengikutinya terhukum kafir dan komunisme adalah jalan sesat. Itu kan tahun 58-nya menurut tulisan Hamka itu, ya. Soekarno kan menyuarakan sebagai bapak revolusi nasional ketika itu bahwa apa yang dilakukan oleh para alim ulama yang ditandatangani oleh Kiai Haji yang meninggal itu, ya, yang beliau dihukum mati, itu kan dianggap sebagai komunisfobia, ya. Dianggap sebagai komunisfobia tahun 58, ya. Bahkan ditulis dalam berbagai media karena waktu itu memang media-media nasional sangat mendukung apa yang disebut oleh Bapak Revolusi Indonesia. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh ulama dengan segala kesabarannya, dengan segala kedalaman dalam memahami konteks sebuah ideologi ketika itu, apa yang dulu dimusyawarahkan dan diputuskan oleh alim ulama tahun 57 di Palembang itu kan terbukti 8 tahun kemudian, ya. Pada tahun 58 itu Soekarno luar biasa itu mencela alim ulama, dicaci maki ulama yang melakukan konferensi itu, hatta dibui itu, ya. Dipenjara ulama-ulama yang terlibat dalam konferensi itu. Tapi 8 tahun kemudian Allah ingin membuktikan bahwa apa yang telah diputuskan oleh ulama itu adalah sesuatu yang nyata. Terjadilah pemberontakan tahun 65. Ya. Tapi narasi dalam perspektif umat Islam ini memang tidak tampak, Pak. Tidak tampak. Jadi ketika kita hari ini misalnya diingatkan tentang film G30 SPKI, itu seolah-olah PKI kekejamannya hanya pada 6 jenderal itu saja. Dan anak-anak kita mungkin nggak kenal itu tahun 48 ada pembantaian alim ulama, ya, santri yang ratusan di Ponorogo dan di Ponorogo, ya, di Nguruki, ya, dan sebagainya. Nggak kenal, seolah-olah berdiri sendiri, ya, semacam puzzle yang terpisah. Nah, kita memang kekurangan dalam literasi itu. Ada memang buku-buku yang menceritakan tentang misalnya ayat-ayat yang disembelih, tapi hanya berkutat pada masalah fakta kekejian PKI, tidak membangun narasi konflik sejarahnya, apa yang terjadi, bahkan pasca 65 apa yang terjadi, sehingga kemudian muncullah TAP MPRS, ya, atau nomor 25 atau 66 tentang komunisme dilarang, yang hari ini mulai dibangkitkan kembali, hari ini mau diputarbalikkan sejarahnya. Ya, pelan namun pasti itu, Pak. Maka itu mesti hati-hati kita. Ya. Kenapa? Karena ideologi itu tidak pernah punah. Ya, ideologi itu tidak pernah mati, ya. Selama ada penganutnya. Selama penganutnya masih ada, maka ideologi itu tidak pernah akan mati, meskipun dilarang. Ya, meskipun dilarang. Karena itulah ketika siapa? Musso diadili misalnya, dia senyum kan itu, ya. Dihukum pancung itu kan senyum dia. Hari ini saya mati akan tumbuh, ya, generasi berikutnya. Jadi ideologi itu tidak bisa mati, ya, selama masih ada pelakunya. Dan hari ini semakin berkembang karena dua hal. Yang pertama adanya pembiaran. Dibiarkan ideologi ini berkembang, ya.
Dan sebaliknya, yang menangkis paham komunisme itu, yang menangkis paham itu kemudian dianggap sesuatu yang salah. Ya. Jadi hari ini ya, ketika diorama di markas besar Kostrad itu, Komando Strategi Angkatan Darat itu, terkait tentang perintah pembasmian PKI oleh Soeharto dan Sarwoedi ketika itu, ya ada dioramanya kan dibongkar gitu. Ya. Alasannya kan lucu, karena yang membuatnya pengen dibongkar, ini kan alasan kan paham kita ya, alasan ini masya Allah kadang masuk akal ya, kadang masuk akal. Itu nanti kalau ada yang buat Monas itu lalu nang cucunya berbeda ulun minta bongkarakannya itu aja Monas saja dibongkar itu mestinya itu. Jadi sangat politis ya. Nah belakangan kan istilah-istilah yang dulu ya muncul ya, dan pola-pola yang dulu terjadi di masa 48 sampai 65 itu hari ini kan kembali terjadi. Di mana dulu partai Masyumi dilarang, ya ulama dikriminalisasi, istilah kadrun disematkan. Hari ini kan istilah itu muncul lagi dan dibiarkan. Ya. Kasus penembakan ulama, kasus upaya pembunuhan ustadz ya, di berbagai tempat, seolah kasusnya hilang begitu saja ya, ini bukan lagi laten tapi kelihatannya sudah nyata. Nah yang kedua, di samping pembiaran, karena kesalahan kita umat Islam sendiri yang tidak memahami konsep ideologi ini ya. Kita ingat Pak, bahwa PKI itu kan masuk ke Indonesia melalui Syarikat Islam. Pintu masuk awalnya PKI di Indonesia itu kan melalui Syarikat Islam. Dan Syarikat Islam itu dulu memang karena politik etis ya. Dulu kan punya pengaruh yang luar biasa. Kita bayangkan tahun 1902 awal berdirinya saja dia sudah 35.000 karena ketokohan Hosokro Aminoto. Tahun 1914 itu pengikutnya sudah 406.000. Tahun 1919 pengikutnya SI itu sudah 2 juta. Jadi cepat sekali ya. Karena saking cepatnya maka dibentuklah dulu CSI, Central of Syarikat Islam ya, semacam kantor pusat begitu ya. Tapi karena masa itu mungkin sistem koordinasi tidak begitu kuat, maka muncullah cabang-cabang yang menyimpang, termasuk yang paling masyhur yang kita ingat adalah Syarikat Islam Semarang ya, di Jawa Tengah, pimpinannya Sumaun ya. Mohon kekanakan kita usia 16 tahun main tiktokan bae, menggaduh nang ada urusannya ya. Tapi dulu juga Muhammad Nasir usia 16 tahun sudah berdebat dengan pendeta ya, tentang konsep ketuhanan. Usia 18 tahun sudah menjadi guru agama. Jadi memang kualitas pemikiran zaman dulu itu berbeda dengan generasi kita hari ini. Adanya ketidakfahaman itu. Bahkan kalau kita lihat tahun 26 pemberontakan Banten itu kan tokoh PKI-nya semuanya ulama Pak. Unik nih ya. Ahmad Basaif itu keturunan Arab ya. Fasih betul dia bahasa Arab. Ahmad Khatib itu ulama, tapi dia memimpin PKI di Banten. Kok bisa? Termasuk di Solo Haji Misbah. Ada apa? Dan belakangan misalnya hari ini kalau anak-anak muda kita, adik-adik kita, kemudian mereka senang dengan paham komunis, itu bisa jadi kegagalan kita tidak memahamkan apa yang terjadi, apa yang dimaksud dengan ideologi komunis itu sendiri.
Kami waktu mengadakan asesmen guru Pak secara internal, ketika kita tanya apakah mohon maaf, apakah teman-teman adik-adik angkatan yang S1 lulusan S1 yang PGSD maupun PGMI dan yang lain, kemudian kita tanya, kita kasih 7 atau 8 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sekularisme? Apa yang dimaksud dengan liberalisme? Apa yang dimaksud dengan ateisme? Apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Apa yang dimaksud dengan agnostitisme? Apa yang dimaksud? Enggak ada yang jawab, Pak. Kata kau jawab. Saking nggak ngertinya kita dengan ideologi di luar ini, sehingga kalau hari ini ada yang sholat, ada yang puasa, tapi pemahamannya komunis, bisa jadi ada. Ideologinya komunis ada. Karena dia tidak memahami ideologi itu apa. Dulu kan kenapa banyak ulama yang dan tanda kutip begitu ya, ustadz yang terlibat ya. Terelie dalam novel Pulangnya itu kalau tidak salah, itu juga mengutip bagaimana seorang ustadz di salah satu pondok pesantren kemudian menjadi seorang PKI. Karena konsep tentang bahwa Islam itu dekat dengan kemiskinan, nah itu juga. Itu juga menjadi landasan yang kemudian bisa masuk ya ke dalam dakwahnya ya komunis itu. Paham sosialis, bahwa distribusi itu harus merata, bahwa kekayaan itu tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang, seolah-olah itu adalah bagian dari ajaran Islam, sehingga kemudian konsep itu diterima oleh sebagian besar kita kaum muslimin. Oleh sebab itu maka jamaah yang dimulakan Allah, ini juga penting ya. Sebagaimana kaidah yang umum ya, kita mengetahui kesalahan bukan untuk melakukan kesalahan, tapi untuk menjauhi kesalahan itu. Maka kita mempelajari tentang komunisme misalnya, mempelajari tentang kapitalisme, liberalisme, bukan untuk ikut memperjuangkan ide-ide itu, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjauhkan diri dari faham itu. Karena banyak yang tidak sadar, Pak. Banyak yang tidak sadar, apalagi sistem kapitalisme yang hari ini menggenggam dan menghegemoni dunia. Seolah-olah yang kita lakukan ini benar-benar saja ya. Sistem upah mengupah kita dengan karyawan, apakah masih mengikuti sistem Islam atau sistem kapitalis? Jangan-jangan kita nggak ngerti gitu. Sistem perdagangan kita hari ini, apakah kita mengikuti sistem kapitalisme atau sistem syar'i? Mungkin sebagian kita juga tidak memahami itu. Maka ini kelemahan kita ya. Orang-orang ini juga mesti kita sadari ya. Kita fahami bersama bahwa mengenalkan anak-anak kita tentang faham ini dan bahayanya itu tidak kalah penting ya, dibandingkan kita mengenalkan tentang pemahaman Islam itu sendiri. Sebagaimana kita mengenalkan surga, kita kenalkan juga tentang bahayanya neraka. Kita kenalkan ideologi itu bukan anak-anak kita supaya terjerumus, tapi justru supaya mereka punya imunitas ya, punya daya tahan, sehingga dia mengenal ya, semacam vaksin gitu ya. Dimasukkanlah virus ke tubuh kita itu bukan supaya kita sakit, tapi supaya tubuh kita mengenal ketika ada vaksin, ketika ada virus yang sama dengan itu, maka dia bisa menangkis. Ketika dia punya kemampuan untuk membaca bahwa ini adalah ideologi yang salah, ini adalah ideologi yang sesat, maka itu yang kemudian dia tinggalkan. Dr. Adyan Husseini misalnya menulis kitab Alkemi itu 3 jilid ya, novel ya, semacam novel. Itu juga menceritakan bagaimana konflik dua pemuda sama-sama lulusan pesantren.
sama-sama lulusan pesantren, yang akhirnya salah satunya menjadi pengusung faham kapitalisme liberal. Ya. Maka itu tidak aneh, Pak. Ya, di Indonesia ini, mohon maaf, tanggal 30 September kemarin itu kan yang heboh bukan masalah PKI saja, tapi masalah poligami kan juga. Ketika PKS, mohon maaf yang PKS nih, ketika PKS Dewan Syura'nya ya membuat tazkirah kepada seluruh simpatisan dan anggotanya gitu untuk mengatasi masalah pandemi, diantaranya dengan poligami, menganjurkan poligami untuk menikahi para janda yang terdampak masalah pandemi. Kemudian kritik tajam, tidak sampai 24 jam dicabut tazkirahnya, tidak sampai 24 jam dicabut tazkirahnya. Ya Dr. Surahman, Kiai Haji Surahman mencabut itu. Tanggal 30 September itu heboh itu poligami ya. Dengan alasan karena banyaknya kritikan, dan lalu mohon maaf kalau ada yang tersakiti. Sebetulnya anjuran itu bagus, Pak, tanda petik ya, karena ada syaratnya. Satu, bagi pengurus yang mampu. Dua, yang dinikahi janda yang terdampak. Bagus itu sebetulnya, dan tidak ada yang salah. Harusnya benar, tidak usah dicabut. Mohon maaf petinggi PKS, mestinya nggak usah dicabut gitu. Karena itu terbatas, hanya bagi pengurus yang mampu, dan yang dinikahi adalah janda. Benar, tidak ada masalah itu ya. Dan tidak perlu menjadi konflik, meskipun akhirnya kan dicabut ya. Ya karena ada desakan gitu, faham-faham yang tentang bahwa poligami itu korban bagi korban perempuan atas perbuatan laki-laki dan sebagainya. Ini kan perspektif gender yang kemudian diangkat ya. Muncullah kemarin kasus free child ya, free child, mau menikah tapi tidak mau punya anak ya. Yang diungkapkan oleh seorang YouTuber influencer, yang akhirnya kemudian diamini oleh yang lain-lain, sampai akhirnya harus dibahas dalam berbagai forum, termasuk dalam forum Ikatan Alumni Gontor itu ya. Dan ternyata pada saat pertemuan 700 peserta lebih itu, ketika kami mengikuti itu, ternyata juga ada memang di antara sebahagian kita ini yang mengambil posisi itu, mengambil keputusan itu, bahwa mengatakan bahwa anak itu adalah sumber masalah ya. Pakai ayat lagi, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Mohon untuk tidak dipotong ya, karena ini ulun mengutip ya. Sang peserta itu mengutip, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan manusia. Apa akibat ulah tangan manusia? Karena manusia ini beranakan, lalu anaknya ini mengambil sebahagian besar wilayah bumi ini, sehingga bumi kemudian kehabisan banyu, pohon kemudian ditabangi kesan maulah rumah, lalu kemudian muncullah polusi, jadi rusaklah udara kita. Jadi kadang beranakan, Pak, karena beranakan pohon habis ditabang karena kesan maulah rumah, karena beranakan maka sawah habis karena kesan maulah perumahan, karena beranakan maka banyu habis karena dipakai, karena beranakan maka populasi semakin berkembang dan kepadatan penduduk semakin tidak terkendali. Kalau sudah begitu maka terjadi polusi dan sebagainya ya, problematika perkotaan, sampah dan seterusnya. Ini dikutip dengan ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini model alam ya, model tahu pada Allah Ta'ala ini. Padahal lahir dan tidaknya manusia itu kan keputusan ilahi gitu ya. Dan Allah tahu persis kalau lahir manusia itu mesti cukup gitu. Kalau yang salah itu kan manajemennya. Yang salah ini kan manajemennya, makanya itu selamatkan sungai kita. Ya karena yang salah manajemennya, bukan lahir anaknya. Lahir anak itu atas takdir ilahi. Itu Allah yang ngatur. Jumlah yang banyak ini Allah yang ngatur. Yang masalah ini kan
mengelola sumber daya alamnya, manajemennya. Jadi tidak pas ayat itu dipakai untuk sebagai dalil ya, bahwa free child itu adalah sebuah pilihan yang benar. Nabi Zakaria saja berdoa habis-habisan itu. Ya. Wa Zakaria iznada rabbah. Ya. Dan ingatlah ketika Zakaria bermunajat kepada Tuhannya. Ya. Janganlah engkau ya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan biarkan aku ini sendirian tanpa ada yang mewarisi, tanpa ada keturunan. Dan semua kita memohon keturunan itu, karena itu bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kebaikan-kebaikan manakala kita memiliki anak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perempuan laki-laki yang datang ingin menikahi seorang perempuan kan, meskipun cantik ya, zata rajulin ya, ya Rasulullah, saya ketemu perempuan ini ya, zata jamalin wa nasabin, ya, sungguh cantik lagi sugih ya. Tapi kada bisa beranak, kada punya keturunan, kada bisa beranak ya, mandul gitu, diketahui. Bolehkah aku menikahinya? Dan Nabi kada. 3 kali dia minta, 3 kali jawaban Nabi kada. Sampai Nabi katakan ya, nikahilah wanita-wanita yang wadudul walud, yang punya kasih sayang dan yang punya banyak keturunan ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku sungguh sangat bangga di hadapan umat-umat yang lainnya dengan banyaknya umat ini. Jadi Nabi menginginkan kita punya keturunan. Sehingga gerakan free child yang kemarin sempat heboh gitu ya, sempat heboh, itu sebuah gerakan yang diusung oleh feminisme ekstrim ya, gerakan feminisme ekstrim yang menganggap bahwa melahirkan itu adalah sebuah bentuk kekerasan laki-laki kepada perempuan. Ini feminisme ekstrim. Tapi ulun yakin memang gerakan-gerakan yang melawan fitrah semacam ini nggak akan berhasil. Tapi akan tetap ada, ya. Akan tetap ada. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan tidak membesar. Karena semua yang melawan fitrah itu semuanya pasti akan kalah. Komunisme itu Pak, meskipun dia pernah berkuasa di Indonesia dan menghabisi sekian banyak ribu ulama dan santri ya. Di Soviet sudahnya kan, dulu Lenin itu hampir 3/4 penduduk Soviet itu mati dibantai oleh komunis ya. Tapi pidatonya yang terkenal apa? Meskipun 3/4 penduduk dunia ini mati, yang penting 1/4-nya komunis gitu. Kita berdiri di atas genangan darah dan air mata. Itu pidatonya Lenin. Ganti Lenin masuk Stalin, sama ya. Mao Zedong juga sama ya, 50 juta Cina itu dibantai karena untuk melakukan indoktrinasi paham komunis ya. Yang menjadi gurunya bagi DN Aidit dan kawan-kawan, Nyoto dan kawan-kawan ya. Nah itu juga menjadi konflik yang harus dibaca itu. Apa yang terjadi tahun 65 itu ya, dan sebelum itu ketika pertemuan Aidit dengan Mao Zedong di Cina, itu kan juga menjadi narasi yang perlu kita baca lebih detail ya. Dan yang unik juga apa yang terjadi pasca 65 ini yang sering diungkap oleh kelompok komunis, karena setelah 65 mereka menganggap mereka lah yang menjadi korban, karena setelah itu semua yang berbau komunis dihabisi, bahkan yang terindikasi komunis saja langsung dihabisi. Nah ini kan secara politik menjadi apa? Menjadi tinta yang hari ini diangkat ya oleh mereka yang
berfaham komunis bahwa inilah dosa Orde Baru, dan kemudian menganggap mereka lah sebagai korban dan bukan sebagai pelaku kebengisan. Dan kita tidak punya catatan sejarah khusus dalam tubuh umat ini apa yang terjadi pasca 65. Apa yang terjadi pasca 65? Kenapa misalnya Harian Rakyat tetap terbit padahal itu adalah afiliasi dengan PKI? Sampai 2 Oktober harian itu masih muncul misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pasca 65 itu juga penting untuk digali. Ya, tapi kita ulun terserang saja kekurangan literasi tentang sejarah itu, sehingga tidak bisa kita ungkap apa yang terjadi pada tubuh umat Islam, sehingga sampai akhirnya lahirlah TAP Ampere 66 misalnya. Apa yang terjadi selama 1 tahun itu, ya. Dan bagaimana kesudahannya, ya. Ikhwan fillah jamaah yang dimulakan Allah. Jadi memahami ini, memahami ideologi di luar Islam ini penting. Karena Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Persoalannya keseluruhan ini bagaimana? Gitu. Keseluruhan ini bagaimana? Ketika kita berekonomi, idealnya ekonominya Islam. Tapi kalau hari ini kita masih menggunakan ekonomi kapitalis, lalu bagaimana? Gitu. Karena ekonomi kita hari ini masih dibangun dengan sistem ribawi. Tahun ini saja, tahun 2022 nanti, di harian detiknews.com 405 triliun kita mesti bayar bunga utang. 405 triliun bayar bunga utang. Insyaallah. Ya. Ya inilah karena sistemnya, ya, karena sistemnya. Jadi ketika ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, masuklah kita ke dalam Islam, inilah solusi. Ya. Solusinya adalah ketika kita semua kembali berpegang teguh kepada ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan. Meski persoalannya tidak semudah itu kan, ya. Persoalannya tidak segampang itu. Tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu disibukkan lagi apakah negara Islam atau negara sekuler, ya, negara Islam atau negara sekuler. Karena dimanapun kita setidak-tidaknya minimal dulu, ya, kita mesti berupaya untuk menjalankan syariat ini, ya, dengan sekuat tenaga. Ketika setiap khutbah Jumat kita diingatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu bukan peringatan yang sederhana. Karena banyak di antara kita boleh jadi na'udzubillah, ya, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita doa itu. Bisa jadi karena ujung kematian itu kita tidak dalam keadaan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayat itu diulang-ulang dalam setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa ayat itu diulang-ulang? Karena potensi kita wafat dalam keadaan berlepas dari Islam itu besar hari ini. Besar Pak hari ini Pak. Karena itulah doa yang diajarkan dalam zikir pagi dan petang itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta, itu seyogianya selalu kita baca. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran. Kenapa kita minta berlindung dari kekafiran? Karena potensi kekafiran kita, jatuhnya iman kita di masa-masa kini itu besar Pak. Yaitu ketika kita lepas dalam Islam yang kafah, masuklah kita, meskipun salatnya kita, meskipun puasanya kita, tapi ideologi kita, cara pandang kita, world view-nya, ya, gaya hidupnya, loyalitasnya, dan totalitas penghambaannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepada jabatan yang diembannya, kepada harta yang diinginkannya, kepada perniagaan yang ingin diselamatkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu mudah-mudahan kita betul-betul bisa memahami Islam ini dan mengenalkan ideologi di luar Islam untuk menjauhkan, ya, untuk menjadi imun bagi kita dan anak-anak kita
tentang banyaknya paham-paham sesat di luar Islam yang terus-menerus masuk dan menginfiltrasi kehidupan kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan keturunan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.